wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Izin memperkenalkan diri, saya Yulia JC dari SMP Negeri 3 Karangtanjung. Saya Fatul Mutalia dari SDIT Irsyadul Ibad Pandeglang. Saya Lili Setiawati dari SMAN 1 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yulia. Baik Bu Yulia, sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik. Ya, sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam melakukan coaching. Iya Bu. Ya, apakah sesuai dengan Alur Tirta? Bagaimana nanti Ibu ketika memberikan pertanyaan, apakah berbobot atau misalnya apakah coach juga akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu? Yang paling penting adalah sesuai dengan kompetensi dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Nah, Bu. Baik, pertanyaan pertama Bu Yulia ya. Boleh. Ya, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya berencana mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Oh baik Ibu. Ya. Nah Ibu yang kedua, kompetensi apa nih yang lebih secara spesifik Ibu ingin observasi? Saya sih inginnya Ibu mengobservasi saya. Yang pertama itu kompetensi yang mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu. Iya baik Ibu. Terakhir Ibu ya, pertanyaannya apa nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang inginkan oleh Ibu ketika coaching nanti? Saya inginnya coach nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu, dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Seperti itu Bu. Baik Ibu. Ibu demikian dulu ya kita observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Oke, siap Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Apwa. Apa kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah baik. Bu Yulia, boleh nggak saya minta waktu Bu Yulia sebentar aja? Boleh banget dong Bu. Kebetulan hari ini saya sedang senggang nih. Gini Bu, saya mau curhat sedikit Bu tentang permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi. Boleh nggak Bu? Boleh dong. Apa itu permasalahannya Bu Apwa? Iya, saya sekarang sedang bingung nih Bu. Jadi ada Raisa tuh kelas 6 Khadijah, dia itu selalu telat masuk kelas setelah bel istirahat berbunyi Bu. Terus seperti itu. Oh, jadi tentang Raisa yang sering telat masuk ke kelas ya, Iya, setelah Bu, jam betul. istirahat. Begitu bukan Bu? Iya Bu, betul sekali seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu Apwa. Apa yang Bu Apwa harapkan dari pertemuan kali ini? Saya harap sih setelah kita bertemu ya Bu ya, saya cerita ke Ibu, saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang saya sedang hadapi Bu. Oke Bu Apwa, semoga nanti Bu Apwa dapat mendapatkan solusi dari obrolan kita kali ini ya. Amin. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Sama-sama. Oke, tadi Bu Apwa bilang Raisa itu sering terlambat masuk kelas ya Bu ya? Iya Bu, betul seperti itu. Seberapa sering sih Bu Raisa sering terlambat masuk ke kelas? Sering sekali Bu, hampir setiap hari seperti itu, telat terus masuk kelas setelah bel istirahat. Wah, jadi hampir setiap hari nih Raisa terlambat masuk ke kelas? Iya Bu, betul, hampir setiap hari seperti itu. Kira-kira Bu Apwa sudah tahu belum penyebabnya? Mengapa si Raisa ini memang sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat? Iya, saya tahu sih Bu, karena Raisa itu ketika istirahat terlalu asik bermain sama teman-temannya Bu, jadi dia lupa akan waktu. Nah, pas bel istirahat
bel masuk udah bunyi, Raisa ini baru jajan ke kantin. Di kantin itu kan lama ya Bu ya, pilih-pilih makanan, terus juga makan juga di kantin, jadinya lama. Jadi ya begitu efeknya, dia masuk ke kelasnya terlambat Bu, seperti itu. Jadi keasikan bermain Raisa itu. Oh, jadi karena terlalu asik bermain dengan temannya ya Bu ya? Iya Bu, betul. Memang permainan apa yang dimainkan oleh Raisa Bu? Nggak menentu sih, kadang dia main petak umpet, kadang ngobrol-ngobrol kayak gitu aja dengan teman-temannya, lari-larian ya seperti itu Bu. Oke, tadi kan Bu Apwa bilang kalau misalnya Raisa itu mainnya suka lari-larian, petak umpet. Nah, kira-kira nih, apa sih yang sudah Bu Apwa lakukan supaya Raisa ini tidak terlambat lagi masuk ke kelas setelah jam istirahat? Yang sudah saya lakukan sih sejauh ini ya Bu ya, menegur Raisa ketika dia masuk kelasnya telat. Saya tegur, kenapa kamu telat terus gitu. Tapi kadang-kadang itu tuh nggak ngefek Bu ke Raisanya. Jadi terulang lagi, telat lagi. Jadi lama-lama saya juga males Bu, dan kadang saya mengacuhkan Raisa gitu Bu. Paling sejauh ini saya hanya menegurnya sih Bu. Oh begitu. Iya. Oh, jadi memang tindakan Bu Apwa untuk membuat Raisa taat terhadap peraturan belum maksimal seperti itu Belum ya? maksimal saya rasa ya Bu ya. Kira-kira apa nih ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut? Mungkin karena tadi saya tegur tidak ada efeknya, mungkin saya akan mencoba restitusi ya Bu ya. Saya memanggil Raisa, saya komunikasi dengan baik-baik ya, secara baik-baik dengan Raisa, komunikasi secara mendalam, tanya kenapa, akibatnya apa kalau misalnya Raisa telat terus masuk ke kelas. Mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi itu Bu bersama Raisa. Dan saya harap juga ketika sudah melakukan restitusi, motivasi intrinsik dari Raisa itu bisa tumbuh ya, bisa muncul gitu, sehingga Raisa sadar kalau apa yang selama ini dia lakukan itu kurang tepat gitu ya. Jadi nanti dia bisa masuk kelas tepat waktu. Seperti itu. Dari percakapan tadi, jadi Bu Apwa akan melakukan segitiga restitusi kepada Bu, Raisa betul. ya. Iya. Itu tindakan yang sudah benar Bu Apwa. Jadi tadi menurut Bu Apwa juga kan, ketika setelah melakukan segitiga restitusi, diharapkan dari Raisa akan timbul motivasi intrinsik. Iya Bu, betul Ya, seperti itu. untuk masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat gitu ya. Iya Bu. Bu Apwa, nih saya ingin bertanya, kira-kira keberhasilan dari rencana yang Ibu Apwa lakukan itu seperti apa? Indikatornya ya Bu Iya, ya. iya. Ya indikatornya ya indikatornya ya ketika Raisa bisa masuk kelas tepat waktu ya, dan saya juga sudah tidak menegurnya kembali gitu. Itu mungkin Bu indikatornya ya atas ketercapaian. Oh, jadi indikatornya ketika Raisa benar-benar sadar secara sendiri Iya, untuk Bu. masuk kelas tepat waktu, Iya begitu ya? seperti itu. Oke Bu Apwa, kira-kira ada nggak sih orang yang bisa mengingatkan Bu Apwa tentang membantu Raisa untuk berkomitmen masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat? Yang membantu saya ya Bu ya, untuk supaya Raisa komitmen tepat waktu masuk kelas, mungkin teman-temannya ya Bu ya. Jadi saya meminta bantuan teman-temannya Raisa juga untuk mengingatkan Raisa, misalnya itu udah bel masuk tuh, ayo cepetan masuk gitu. Jadi saya akan bekerja sama dan meminta tolong dengan teman-temannya Raisa ya, terhadap teman-temannya Raisa gitu. Oke, bagus sekali Bu ya. Rencana Ibu untuk melakukan segitiga restitusi itu sangat bagus. Nah sekarang Bu Apwa kira-kira akan melakukan segitiga restitusi ini kapan? Mungkin setelah pembicaraan kita, saya akan segera memanggil Raisa untuk melakukan restitusi Bu, karena Raisa kan udah sering banget ya telatnya, jadi mungkin harus segera ditangani gitu restitusinya. Bu Apwa, bagaimana nih perasaan Bu Apwa setelah pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya menjadi lega ya, karena saya sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Bu Apwa ya. Terima kasih loh Bu sebelumnya atas waktunya. Sama-sama Bu Apwa, saya sangat senang kok ngobrol-ngobrol dengan Bu Apwa. Oke, saya izin ke ruangan saya kembali ya Bu ya. Iya, monggo silahkan. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sedang melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Iya Bu, alhamdulillah. Tadi sangat lancar Bu. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching tadi Bu, sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama saya menanyakan kepada Bu Apwa tujuan dari
pertemuan kami tadi. Kemudian saya mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Tahap yang ketiga, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Apua. Dan yang terakhir saya membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh Bu Apua mengenai rencana aksi yang akan dilaksanakan. Begitu Ibu. Ya baik Bu Yulia, sebagai observer Ibu sudah melakukan hal yang baik. Kemudian Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu tadi sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi. Kemudian Ibu juga menanyakan pertanyaan berbobot. Kemudian juga Ibu menemukan coaching juga tadi sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya seperti itu. Dan Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching dengan baik seperti Ibu. Selamat ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Lilis. Tapi Ibu sebelum diakhiri saya akan ada pertanyaan lagi nih satu buat Ibu. Boleh sekali. Ya baik Ibu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa lagi Bu? Saya ingin lebih mengembangkan di memberikan pertanyaan berbobot Bu, karena memang menurut saya pertanyaan berbobot itu kunci ya, kunci dari memberikan rangsangan atau tuntunan kepada si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Luar biasa Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coach dengan baik, kemudian sesuai dengan alur tirta, tapi juga ingin lebih mengembangkan lagi ya Bu ya untuk perkembangan nanti untuk coaching selanjutnya. Iya betul. Baik Ibu, mungkin bisa Ibu segera laksanakan ya Bu ya. Kemudian terima kasih Bu, semoga kita bisa berjumpa kembali. Iya Ibu, sama-sama. Makasih juga Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Lilis. Bu. Assalamualaikum Bu Apua. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Yulia, selamat pagi juga Bu. Bagaimana Bu Apua kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik ya Bu ya. Bu Apua, saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Bu Apua sebelum melakukan coaching hari ini? Tentunya saya merasa antusias ya Bu ya, karena hari ini saya akan melakukan coaching dengan coach saya nantinya. Oh, begitu. Bu Apua, sebelum melakukan coaching boleh kita ngobrol sebentar? Boleh dong Bu, tentu saja boleh. Ada apa Bu? Hari ini Bu Apua coachingnya sama Bu Lilis ya katanya ya? Iya Bu, betul. Oke. Ada Bu Lilis. Bu Apua, nanti saya akan mengamati Ibu selama proses coaching berlangsung. Boleh tidak nih Bu? Boleh Bu, boleh sekali tentu saja. Ada beberapa poin yang akan saya amati nih ketika nanti Bu Apua melakukan proses coaching dengan Ibu Lilis. Yang pertama, saya akan mengamati tentang kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua yang akan saya amati Bu Apua yaitu mengenai alur tirta. Alur tirta. Yang pertama, apakah Bu Apua menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab dari si coach tersebut. Oke Bu. Nah, dan yang terakhir mengenai prinsip coaching Bu Apua. Oke Ya, Bu. bagaimana kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, dan bagaimana Bu Apua memaksimalkan potensi dari si coach itu sendiri. Oke gitu Bu, ya. siap-siap. Oke. Bu Apua, nanti pada saat coaching kompetensi mana nih yang rencananya akan Bu Apua kembangkan? Ketika coaching sih Bu, saya inginnya ya mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, dari yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi ya atas permasalahannya gitu. Tadi Bu Apua bilang ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Iya, Bu, betul. Tapi kira-kira ada nggak sih Bu Apua dari ketiga kompetensi itu yang memang harus saya amati secara lebih spesifik begitu? Oke, saya ingin Ibu mengobservasi lebih terhadap saya itu tentang poin ini Bu, memberikan pertanyaan berbobot ya. Karena menurut saya memberikan pertanyaan berbobot itu cukup sulit ya Bu ya untuk saya lakukan gitu. Tapi yaitu harus saya lakukan, dan saya harus terus berlatih sehingga insya Allah coach mendapatkan solusi ya Bu ya dari masalahnya gitu. Oke, ya. baik. Bu Apua, menurut Bu Apua nih, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Apua? Indikatornya ya ketika
Koci sudah mendapatkan solusi ya Bu ya atas permasalahannya. Jadi saya ingin ketika coaching nanti berlangsung, Koci bisa menemukan sendiri solusi gitu Bu untuk dirinya sendiri gitu. Oke, baik Bapak. Diskusi kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Saya Baik, izin Bu. mengamati nanti ya ketika Ibu Boleh, melakukan boleh, proses boleh. coaching. Iya, tentu Dan saja. mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan Amin. sukses ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sami-sami. Saya izin bertemu Bu Lilis untuk melakukan coaching. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Ibu tadi ada yang mau dibicarakan dengan saya tentang apa itu Bu? Ya Ibu, tentang anak di kelas tuh ada siswa yang ketika pembelajaran saya itu kadang dia itu malas gitu Bu. Oh gitu. Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya untuk membahas masalah ini. Nah, jadi yang perlu saya garis bawahi tadi ini tentang anak Ibu yang tidak bersemangat ya dan melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin bisa diceritakan Bu, kurang bersemangatnya itu seperti apa sih Bu? Jadi begini Ibu ya. Jadi setiap ada pembelajaran terutama pendidikan Pancasila Bu ya. Jadi anak itu kadang tiduran Bu, kemudian dia tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika ada tugas kelompok pun yang harus presentasi dia tidak mengikutinya. Oh, seperti itu. Jadi tentang anak yang malas untuk mengikuti pembelajaran di kelas, terus tidak berkontribusi dalam kelompok belajarnya gitu ya Bu ya. Oke. Dan Apa- ada lagi Bu, satu apa, lagi. Bahkan ada anak itu tidak mengerjakan tugas pribadinya Bu. Oh, tidak mengerjakan tugas. Baik. Iya. Nah, terus Bu, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi Bu ya. Jadi siswa itu menjadi lebih semangat lagi, tidak malas lagi gitu Bu ketika mengikuti pembelajaran. Oke. Kemudian dia juga aktif ketika ada tugas kelompok dan mau mengerjakan tugas individunya Bu, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu permasalahannya. Kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut Bu? Apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu, yang pertama itu kan saya akan melakukan teknik stop Bu ya. Melakukan perubahan pembelajaran di kelas Iya, ya dengan jadi menggunakan Teknik stop. Jadi terus? supaya anak tuh lebih fokus Ibu. Jadi mereka ini dulu ya, fokus ke pembelajaran, kemudian memberikan ice breaking juga Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya siswa yang mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas itu kita berikan level 10 ya. Sekarang anak-anak Ibu nih di kelas yang tadi Ibu ceritakan tadi itu ada di level berapa sih Bu sebenarnya? Iya, ada di level 6 Ibu. Ada di level Iya. 6. Oke. Terus ini kan level 6 ya. Dan Ibu tentunya ingin Ibu tingkatkan dong Iya. ya. Ke level berapa Bu kira-kira? Harusnya saya 10 Bu, tapi saya berpikir ya takut 10. terlalu sulit Bu ya kalau 10. Oke. Jadi mungkin ke 8 aja Bu ya. Ke 8. Iya, 8. Dari 6 ke 8 lumayan ya Bu ya. Nah, untuk menaikkan level tersebut apa Bu yang akan Ibu lakukan? Apa Bu? Iya, jadi tadi supaya anak semangat lagi Bu ya. Tadi selain saya melakukan teknik stop, kemudian memberikan ice breaking, saya juga akan memberikan model pembelajaran yang variatif Bu. Kemudian memberikan tugas juga sesuai dengan minat dan bakat dari siswa itu sendiri Bu. Oke, jadi Ibu akan melakukan perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya. Menggunakan lebih menambah ice breaking Iya. supaya bersemangat, menggunakan teknik stop supaya konsentrasinya fokus kembali gitu. Oke Bu, saya catat dulu sebentar ya Bu ya. Oke, sekarang nih Bu, kira-kira nih untuk mensukseskan ya langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sebutkan itu, siapa Bu yang kira-kira bisa mendukung, mensupport ya supaya langkah itu bisa terlaksana gitu. Iya. Saya akan minta bantuan ke ketua kelas atau KM Ibu. KM ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi Ibu akan meminta KM untuk istilahnya hayu bareng-bareng Iya, gitu ya, iya, bareng-bareng. untuk menciptakan suasana belajar yang bersemangat. Oke Iya, ya Bu ya. iya. Oke, kira-kira kapan Bu Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Insya Allah Bu minggu depan, Minggu karena depan. kebetulan kan untuk pendidikan Pancasila itu kan seminggu itu dua kali ya Bu ya. Jadi minggu Oke. depan saya akan melakukannya, kebetulan pelajaran saya juga seperti itu. Ya, dengan bantuan tadi ya Dengan ketua KM, kelas tadi iya, ya. iya. Oke Bu, dari perbincangan kita nih kali ini ya,
bagaimana perasaan Ibu? Udah apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Saya sangat senang sekali ya Bu ya. Sebelumnya kan saya merasa frustasi Bu, artinya kok saya tidak semangat gitu Bu ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, berbincang dengan Ibu, alhamdulillah Ibu, jadi ada solusi ya Bu ya untuk membuat siswa itu lebih semangat lagi di kelas seperti itu Ibu. Oke, saya ingin nanti kita mengobrol lagi ya Bu ya. Saya ingin tanya-tanya lagi setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut seperti apa hasilnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Semoga nanti rencana Ibu tuh bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu Iya, ya. terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu Apwa ya, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Apwa setelah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Lilis? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena tadi menurut Bu Lilis ya saya bisa membantu untuk menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Lilis tadi Bu. Iya, saya juga tadi memperhatikan sangat seru sekali obrolan Bu Apwa dengan Bu Lilis ya. Sangat terlihat sekali Bu Apwa membangun kemitraan dengan Bu Lilis gitu. Bu Apwa, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Apwa inginkan? Iya Bu, tadi kan di awal kan saya itu bilang ya Bu ya, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Tetapi tadi yang saya ingin lebih fokuskan kan di memberikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan itu tadi terhadap Bu Lilis. Tetapi saya masih merasa kurang maksimal itu Bu dalam melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot. Oh begitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, saya tunggu itu Bu. Saya tunggu-tunggu. Oke. Iya. Saya mengamati tadi pada saat Bu Apwa melakukan coaching dengan Bu Lilis itu sudah sangat baik. Yang pertama alur tirtanya sudah sangat terlihat ya. Bu Apwa tadi menanyakan tujuan dari pertemuan Bu Apwa dengan Bu Lilis, kemudian mengidentifikasi masalah yang tadi siswanya males untuk belajar ya, kurang semangat begitu. Kemudian Bu Apwa juga tadi menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Lilis untuk menumbuhkan rasa semangat tersebut. Iya gitu. Bu, terima kasih. Dan yang terakhir Ibu menanyakan mengenai pertanggungjawabannya. Itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian selanjutnya prinsip coachingnya juga sudah sangat terlihat. Yang pertama sudah sangat baik ya, Bu Apwa menjalin komunikasi dengan Bu Lilis itu dengan sangat baik. Kemitraannya sudah sangat terlihat. Ibu sudah saling menghargai, terlihat sekali ya. Bu Apwa sangat menjaga komunikasi itu gitu, tidak ada gap gitu dengan Bu Lilis. Ya, terima kasih Bu. Ya. Selain itu Bu Apwa, kompetensi inti pun yang tadi Bu Apwa ingin saya amati dari ya, yang di awal ya. Pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Betul, pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa Bu. Jadi Ibu memberikan pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Bu Lilis juga tidak bingung lagi dalam menjawab ya, dalam mencari solusi mengenai permasalahan si anak tadi. Begitu Bu Apwa. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Apwa. Setelah melakukan coaching tadi nih ya, kompetensi mana lagi sih yang ingin Bu Apwa kembangkan pada praktik coaching selanjutnya? Ya, saya masih fokus ke memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena tadi sih saya merasanya kurang maksimal. Jadi saya harus berlatih lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coach yang lainnya gitu Bu. Oh begitu. Iya Bu. Jadi saya perhatikan nih, tadi sebetulnya Bu Apwa tidak hanya memberikan pertanyaan berbobot loh. Bu Apwa sudah sudah ada kompetensi yang lainnya. Jadi tadi saya amati Bu Apwa kesadaran penuhnya sudah terlihat. Dari diskusi kita kali ini nih, apa yang akan Bu Apwa tingkatkan kembali untuk dalam performa Bu Apwa ketika melakukan coaching dengan coach yang lain? Ya tentunya saya akan terus mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Yang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa Bu ya, lebih meningkat lah Bu. Saya sebagai coach itu bisa lebih bagus lagi. Berlatih ya. Berlatih Bu. Jam terbang berlatih. ya. Oke. Pokoknya nanti setelah jam terbangnya makin banyak, proses coachingnya akan lebih lancar. Lancar. Oke Bu Apwa.
Tadi Bu Apwa dalam proses coaching itu memang sudah sangat baik, sudah sesuai dengan rubrik yang tadi saya katakan di awal, gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke Bu Apwa, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira apa sih yang Bu Apwa peroleh dari proses diskusi kita hari ini? Oke, ketika kita berdiskusi di awal sebelum coaching ya Bu ya, jadi itu sangat bermanfaat sekali bagi saya karena ketika melakukan coaching itu coachingnya jadi lebih terarah Bu. Jadi saya juga mempunyai poin-poin yang harus saya berikan ya ketika proses coaching itu sendiri gitu. Terima kasih Ibu tentang rubrik tadi ya, rubrik penilaiannya. Jadi saya itu menjadi patokan saya dalam melakukan coaching gitu. Luar biasa Bu Apwa. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Apwa ya. Iya, insya Allah. Kita saling bertukar informasi ya. Oke, terima kasih Bu. Sama Bu Apwa. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu, Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu tadi kata Ibu hari ini Ibu mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya, Ibu. Dengan Bu Bu Yulia. Yulia. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, boleh nggak saya tanya-tanya dulu Bu sebentar? Iya Ibu silahkan. Oke, jadi nanti saya akan ikut ya Bu ya, melihat proses coaching itu sendiri dan ketika saya melihat coaching, saya akan menilai coach dan coachingnya berdasarkan rubrik penilaian ya Bu ya. Yang pertama itu rubrik penilaiannya apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Terus juga apakah coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya juga akan menilai nanti apakah bagaimana coach merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan juga nanti saya akan melakukan penilaian apakah yang Ibu lakukan selama sebagai coach itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu rubrik-rubrik penilaiannya ya. Iya baik Ibu. Oke Bu, dalam nanti proses coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Dalam coaching nanti Bu ya, yang saya akan kembangkan adalah yang pertama tentang kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Tapi Bu, saya ingin tanya lagi, kompetensi spesifik yang mana yang akan saya observasi lebih dalam gitu Bu dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, yang lebih spesifik Ibu ya, yang lebih yaitu spesifik. ini Bu tentang apa ya, mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan iya. berbobot. Lalu Bu, pertanyaan terakhir ya, indikator apa Bu yang Ibu inginkan nanti dalam kegiatan coaching? Saya ingin coach Ibu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke Ibu, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Kemarin Ibu Yulia WA saya. Iya Bu, betul. Saya WA Ibu nih. Ada apa nih Bu? Kira-kira serius amat ya? Iya, saya ingin ada beberapa hal yang saya obrolkan sama Ibu nih Bu. Wah, apa nih Bu? Saya ingin cepat ingin dengar cerita dari Ibu nih. Iya Bu, jadi begini, saya itu kan ngajar IPA di kelas 7C, tapi saya merasa kesulitan nih Bu mengajar IPA di kelas 7C ini, mengingat memang jumlah kelas 7C sangat banyak Bu, satu kelasnya 33 orang dengan berbagai macam karakteristiknya gitu. Ditambah ada beberapa orang siswa di kelas 7C ini yang tidak mau diam Bu ketika belajar. Kesana kemari berjalan-jalan gitu, malah mereka yang lebih parahnya mereka itu mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang konsentrasi. Jadi saya merasa pembelajaran IPA di kelas 7C itu kurang efektif Bu gitu. Tujuan pembelajarannya pun yang sudah saya rancang itu tidak
tidak tercapai seperti itu Bu. Jadi saya merasa bingung nih Bu, gimana ya caranya agar si anak-anak ini mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ingin berbicara mengenai siswa Ibu ya, yang tidak mau diam ya Bu ya ketika pembelajaran Ibu berlangsung seperti itu Bu. Betul, betul Bu. Oke, sekarang apa yang Ibu Yulia dapatkan dari diskusi kita hari ini? Harapannya setelah kita diskusi ya Bu ya, saya mendapatkan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Saya ingin pembelajaran IPA di 7C ini efektif. Anak-anak yang tadinya memang tidak bisa diam menjadi mengikuti pembelajaran gitu, dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain, supaya teman-temannya itu merasa nyaman dan yang pasti tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu. Iya baik. Kalau begitu, setelah saya tangkap ya pembicaraan kita ini, Ibu ingin ada solusi Bu ya, yang terbaik ketika nanti pembelajaran Ibu di kelas itu tidak ada lagi anak yang tidak ikut, artinya diam atau dia tidak mengikutinya dengan baik seperti itu Bu ya. Iya Bu, seperti itu. Betul. Baik, kira-kira ada berapa siswa Bu yang siswanya yang tidak aktif atau dia suka jalan-jalan di kelas seperti itu Bu? Dari 33 siswa nih ya Bu ya, saya kira-kira ada 5 Bu yang memang tidak mau diam dan mengganggu teman yang lain. Jadi malah jadinya semuanya ribut gitu, kelasnya menjadi ribut. Oke Bu, jadi Ibu sudah melakukan pengamatan belum? Mungkin di pelajaran lain apakah dia seperti itu juga? Apa di pelajaran Ibu saja tuh anak siswa itu tidak mau mengikuti pembelajaran Ibu itu? Awalnya memang saya berpikir hanya di pelajaran saya, tapi ketika saya ngobrol, berdiskusi dengan teman-teman rekan yang lain gitu ya, ternyata memang anak-anak ini tidak mau diam di pelajaran guru yang lain pun gitu Bu. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya ya Bu ya ada level, kira-kira itu level berapa Bu? Saya kira level 6 Bu. Level 6 ya Bu Iya, ya. berada di level 6 untuk saat ini. Bisa itu Bu naik itu Bu misalnya? Seharusnya sih bisa Bu. Gitu. Baik, ke berapa Bu levelnya Bu yang Ibu Saya inginkan? inginnya sebetulnya naik ke level yang paling ideal ya Bu ya, 10 ya, tapi kita berusaha saja dulu. Semoga bisa naik dari level 6 ke level yang paling ideal yang saya inginkan. Baik, jadi ingin ke level 10 ya Bu ya? Betul, tepat sekali. Baik Ibu. Menurut Ibu ya, kenapa saya itu Bu tidak mau diam di kelasnya Bu seperti itu? Mungkin ya Bu ya, metode yang saya terapkan di pembelajaran IPA di 7C itu kurang menarik menurut mereka gitu. Seperti itu. Baik, menurut Ibu itu metode pembelajarannya ya Bu ya, yang kurang menarik. Nah, apa saja yang telah Ibu lakukan, misalnya metode apa yang sudah Ibu berikan kepada mereka? Biasanya saya itu bermacam-macam, menerapkan metodenya macam-macam Bu. Jadi tergantung materi, tergantung situasi dan kondisi. Yang biasanya saya terapkan yaitu misalnya penugasan individu, penugasan kelompok, kemudian mencatat, ceramah. Dan saya juga pernah Bu menerapkan metode TGT, jadi TGT. dengan cara games gitu ya, pembelajaran. Baik Ibu, bagaimana Bu respon siswa ya ketika Ibu menerapkan model pembelajaran seperti itu? Siswa yang tadi diam ya Bu ya? Iya, yang tadi tidak bisa diam itu antusias mereka. Jadi kalau misalnya saya menerapkan metode games nih, mereka jadi malah antusias Bu sebetulnya. Senang ya Bu ya mereka ya? Baik Bu, jadi anak-anak lebih mengikuti pembelajaran dari Ibu ya ketika Ibu melakukan model seperti itu. Kira-kira Ibu tadi level ya Bu ya, kita bicara tentang tingkatan level berapa Bu? Tadi kan saya sudah bilang itu level 10 ya Bu. Nah Bu, tadi saya jadi berpikir nih Bu, Gimana Bu ya? sepertinya saya akan menerapkan ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mungkin saja si anak yang tidak bisa diam itu bisa diatasi dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang lagi digaungkan itu loh Bu sama pemerintah. Ya, jadi saya akan mencoba itu sepertinya. Baik Ibu, baik, bagus tuh Bu ya. Jadi apa nih tindakan Ibu Yulia yang akan lakukan gitu? Saya dari referensi yang saya baca ya, langkah yang pertama nih yang akan saya lakukan melakukan asesmen diagnostik Bu, diagnostik kognitif dan non kognitif gitu.
asesmen diagnostik kognitif bisa saya lakukan di awal tujuan pembelajaran, Bu. Jadi saya memberikan soal-soal mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian kalau yang non kognitif, saya akan memberikan pertanyaan melalui Google Form mengenai minat ya. Dan kalau untuk gaya belajar, saya akan menggunakan aplikasi Aku Pintar, Bu. Pintar, Jadi iya, kita iya, tahu iya. tuh Iya. anak yang gaya belajarnya visual, kinestetik ataupun audio seperti itu, Bu. Oke, Bu. Apakah Ibu Yulia pernah mengimplementasikan itu pembelajaran seperti itu, Bu, sebelumnya? Belum, Bu. Jadi memang ini baru ya. Saya juga baru Pertama. mempelajari baru pertama kali iya, nih iya, yang akan iya, saya iya. terapkan di Baik. mata pelajaran IPA. Iya, Ibu, Iya, iya. Baik, jadi pertama ya, Bu ya. Iya, betul. Dalam melaksanakan kegiatan atau ide itu Ibu akan dibantu siapa, Bu ya? Atau ada kendalanya dulu, Bu? Oh, Ibu misalnya. Kendala memang sudah pasti ada ya. Karena memang mengingat ini baru pertama kali gitu. Sudah pasti kendalanya kita harus mencari informasi yang lebih, referensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan tapi ini akan saya atasi, Bu. Mungkin saya bisa bertanya nih ke teman-teman saya Iya. dari sekolah lain yang memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya pernah dengar nih teman-teman saya sudah menerapkan ini dan saya bisa belajar dari mereka. Gitu. Iya, jadi berarti Ibu sudah bisa, Bu ya, mengatasi hambatan ini. Kemudian kapan Ibu segera akan melaksanakannya, Bu? Sesegera mungkin, Bu ya. Karena memang kalau didiamkan, anak yang tidak bisa diam dan mengganggu temannya yang lain itu ya akan pembelajaran akan tidak efektif gitu. Baik, Ibu. Kira-kira Ibu ya, adakah seorang Ibu yang bisa membantu Ibu Yulia ketika Ibu membuat ide seperti itu? Mungkin karena saya mengampu mata pelajaran IPA, saya akan meminta bantuan kepada rekan yang satu mapel, Bu. Oh, Ya, iya. ada Pak Joni Waldi Oh, namanya. iya, Iya. baik, iya. Kira-kira Bu Yulia butuh waktu berapa lama tuh, Bu, untuk mewujudkan ide Ibu tersebut? 2 minggu mungkin ya. Jadi dalam perencanaan, kemudian saya akan melakukan asesmen tadi, Bu, itu sesegera mungkin. Dan dalam melakukan, saya menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan tahapan metode pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh gitu, Bu. 2 minggu ya, Bu 2 ya? minggu ya. Oh, baik, Ibu. Ada tidak, Bu, seseorang yang bisa membantu Ibu Yulia itu untuk membantu tadi misalnya tentang komitmen Ibu ya dalam pesan Ibu tadi? Ada, Bu, rekan saya yang paling dekat dengan saya. Ada, Bu. Saya punya teman yang sangat Iya, solid iya, iya. di sekolah. Oh, gitu ada ya? Nanti saya meminta beliau untuk mengingatkan itu. Iya. Siapa, Bu, itu namanya? Ada Bu Pebia, ada Bu Nia Rustiani. Oh, ada, Bu ya. Iya, Bu, Baik, ada. baik ya. Baik, Bu Yulia, kalau boleh saya merangkumnya, Bu ya, dari yang tadi kita obrolkan, ada hambatan dan masa yang untuk mendisiplinkan siswa ya, Bu ya. Pada saat awal pembelajaran, terus ada juga ada ibu juga yang tidak mau diam, Bu ya. Jadi Betul. dia tuh tidak bahkan mengganggu ya, Bu ya, siswa lain ketika Iya. pembelajaran berlangsung, kemudian sehingga tidak efektif ya, Bu ya, pembelajarannya seperti itu. Benar ya, Bu ya, seperti itu, Bu ya. Benar sekali, Bu, tepat. Tapi sekarang sudah menemukan solusi, Bu ya, kira-kira? Alhamdulillah sudah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Apa sih yang Ibu Yulia dapatkan nih dari sisi ini sesuai dengan dengan tujuan awal Ibu? Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak ya. Awalnya saya masih bingung tuh, apa ya solusinya? Karena saya sudah mencoba berbagai metode, tapi si anak ini memang nggak bisa diem. Itu yang mengganggu temannya yang lebih parah itu. Tapi alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya jadi tercerahkan nih, jadi lega mendapatkan solusi. Saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya. itu ya, Bu ya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya si anak gitu, Bu. Iya, jadi Iya, jadi mungkin yang tadi tidak bisa diam, mereka memiliki gaya belajar kinestetik gitu. Jadi akan tepat untuk mereka gitu, seperti itu, Bu. ya baik. Oke, kita ada di sisi akhirnya, Bu ya. Apa perasaan Ibu sekarang nih setelah kita tadi melakukan Lega sekali, Bu. Alhamdulillah solusinya sudah saya dapatkan. Baik, Bu Yulia, tadi kan waktunya 2 minggu, Bu ya. Iya. Baik, Betul. saya harap nanti kita bertemu lagi untuk Ibu mengimplementasikan tentang tadi yang Ibu inginkan. Kemudian saya ingin cepat mendengar Ibu cerita dari Ibu ya tentang apa yang tadi Ibu inginkan seperti itu. Semoga berhasil siap, ya, Bu, Bu ya. siap. Ya, Ibu sama-sama mungkin ya kita akhiri saja pertemuan kali ini ya, Bu ya. Terima Iya. kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Terima kasih sama-sama. atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Ya. Enggak, Ibu.
Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Afwa. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Yulia ya? Ya Ibu, alhamdulillah sudah. Bagaimana Bu, lancar? Alhamdulillah Ibu lancar. Oke, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Yulia. Saya mau bertanya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi ya Bu ya, terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Ya Ibu, alhamdulillah di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu ya. saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta itu ya bisa menggali coach itu untuk mencarikan permasalahannya dan menemukan solusinya Ibu, seperti itu. Iya Ibu, tadi juga saya sudah melihat ya Bu ya, ini catatan saya bahwa saya tadi sebagai observer dalam proses coaching tadi, Bu Lilis dan Bu Yulia sudah melakukan alur tirta dengan baik, dengan jelas, dengan terarah ya Bu ya. Ibu menanyakan tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Alur tirtanya memang sudah terlihat dan sudah sesuai, dan tadi Ibu juga sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Bu Yulia tadi merasa tercerahkan dan menemukan solusi ya Bu ya. Iya Ibu. Dan juga tadi coaching yang tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tadi ada kemitraannya, Ibu di situ ada gitu ya untuk Bu Yulia untuk mendengarkan, terus juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Tadi itu sudah bagus sekali Ibu sebagai coach Bu. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu. Oke, nah sekarang nih Bu, setelah tadi Ibu melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan tadi kan sudah melakukan coaching ya, Ibu udah punya gambaran. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching-coaching Baik, Ibu. selanjutnya gitu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin lebih memahami lagi Bu tentang proses tirta itu, sehingga saya nanti ketika melakukan coaching akan lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, semoga kedepannya ya Ibu bisa melakukan coaching dengan lancar, dengan lebih baik lagi, sehingga coachingnya Ibu itu bisa tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu ya Bu ya. Iya Ibu, amin Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Demikian penampilan dari kelompok kami, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. Menggerakkan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.